Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin terkait dengan tugasnya seorang guru atau mursyid atau mu'allim. Al-wadhifatu tsaminatu, tugas yang nomor 8. Ayakuna al-mu'allimu 'amilan bi'ilmihi. Hendaknya seorang mu'allim, seorang guru, 'amilan bi'ilmihi, mengamalkan dengan ilmunya, fala yukadzibu qawluhu fi'lahu, tidak mendustai ucapannya, fi'lahu pada perbuatannya, li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu, yudraku, diketahui, didapatkan, bil basairi, dengan mata batin, wal amala, dan pekerjaan, yudraku, diketahui, didapatkan, bil absari, dengan mata. Kalau mata batin itu basirah, kalau basarun ini mata penglihatan yang secara zahir ini. Wa arbabul absari aktsar, orang-orang yang memiliki mata penglihatan zahir itu lebih banyak. Tugas yang nomor 8 ketika kita jadi seorang muallim, jadi seorang ustaz, jadi seorang kiai, jadi seorang guru, maka muallim ini hendaknya dia mengamalkan ilmunya. Kemudian tidak boleh perkataannya itu mendustai perbuatannya. Misalnya kalau dia berkata A, maka perbuatannya juga harus A. Tidak boleh kemudian orang muallim, maksud saya, dia berkata haram itu, tapi ternyata dianya sendiri mengajarkan. Ternyata dia sendiri mengamalkan. Mengamalkan dalam artian melanggar. Ditanya sama muridnya, bagaimana hukumnya ini, Kiai? Haram. Ternyata kok Kiai ini mengamalkan larangan atau keharaman tadi. Berarti omongan dengan perbuatannya itu kontra, dusta. Perbuatannya tidak seperti ucapannya. Itu tidak boleh. Lalu kemudian, kenapa kok sedemikian? Karena ilmu itu bisa dikenali, bisa diketahui, bisa didapatkan dengan mata batin. Sementara amal itu bisa didapatkan dengan penglihatan mata. Untuk mendapatkan ilmu, memahami ilmu ini kan butuh mata batin. Tapi kalau amal secara konkret kelihatan dengan mata yang menjadi salah satu panca indera kita, kan begitu. Sementara orang yang memiliki panca indera, mata penglihatan zahir itu kan lebih banyak. Kan seperti itu. Sehingga dituntut seorang guru harus perbuatannya sesuai dengan ucapannya. Fa idza khalafa al-amalu al-ilma muni'ar rusyd. Jika ternyata perbuatannya itu berbeda dengan ilmunya, ilmunya mengatakan A, ternyata amalnya malah B. Ilmunya mengatakan haram, ternyata amalnya malah menghalalkan. Maka nanti petunjuk itu sulit akan nyampe kepada orang ini. Petunjuk itu tercegah, terhalangi. Wa kullu man tanawala syai'an wa qala lin-nasi la tanawalu fa innahu sammun muhlikun sakhara an-nasu bihi wattahamuhu wa zada hirsuhum ala ma nuhu anhu. Setiap orang yang mengkonsumsi sesuatu, misalnya ada namanya Ahmad Daniel yang mengkonsumsi yang namanya minuman keras. Wa qala lin-nasi, lalu Ahmad Daniel tadi berkata kepada manusia, la tatanawaluhu, janganlah kalian mengkonsumsinya, fa innahu sammun muhlikun, karena itu adalah racun yang menghancurkan. Maka apa yang terjadi? Sakharan nasu bihi
wattahamu, maka manusia akan menghinanya, akan mengecilkannya, meremehkannya, dan akan punya asumsi negatif kepada dirinya. Kenapa kok sedemikian? Dia mengkonsumsi minuman keras tersebut, sementara dia melarang orang lain untuk tidak mengkonsumsinya. Ini kan aneh. Dia bilang tidak boleh, tapi dirinya melakukan. Selain itu ada hal yang lebih payah, ada hal yang lebih dahsyat, ada hal yang luar biasa. Apa itu? Wazada hirsuhum ala ma nuhu anhu. Maka keinginan mereka kepada hal yang dilarang itu semakin bergelora, semakin bertambah. Iya, mereka ingin untuk mengkonsumsinya. Fayaquluna, lalu mereka berkata, laula annahu atyabul asya' wa aladzuha lama kana yasta'thiru bihi. Andai saja sesuatu tadi, katakanlah tadi contohnya adalah minuman keras, khamr, kalau itu bukanlah sesuatu yang paling baik, sesuatu yang paling lezat, maka niscaya Ahmad Daniel tidak terpengaruh dengan hal itu. Jadi dari sini kita melihat ada orang, dia ini melarang orang lain pada suatu perkara, tapi dirinya malah melaksanakannya. Kemudian orang ini melarang orang lain agar tidak melaksanakan hal itu. Nah, ini kan aneh. Dia sendiri melanggar dengan apa yang ia larang kepada orang lain. Nah, konsekuensinya manusia akan menghinanya, manusia akan punya asumsi negatif kepada dirinya. Selain itu, manusia malah semangat untuk menuju kepada hal yang dicegah atau dilarang hal itu. Misalnya mereka berbicara khamar, justru mereka itu akan semangat untuk meminum atau mengkonsumsi khamar. Kenapa? Karena Ahmad Daniel itu melarang khamar, tapi dirinya malah meminumnya. Sehingga manusia yang dilarang oleh Ahmad Daniel itu malah semakin semangat untuk mencoba mengkonsumsi khamar itu sendiri. Bahkan mereka beralasan, kalau saja khamar itu, karena contohnya khamar di sini bukanlah sesuatu yang paling baik, bukanlah sesuatu yang paling lezat, maka niscaya Ahmad Daniel tidak akan mengkonsumsinya. Seperti itu. Alasannya kan di sini seperti ini. Laula annahu atyabul asya' wa aladzuha lama kana yasta'thiru bihi. Maka niscaya ia tidak akan terpengaruh dengan hal itu. Nah, begitu. Yasta'thiru itu ai talabul athar. Ingin memberikan talabul athar itu ingin melaksanakannya. Lama kana yasta'thiru bihi, maka ia tidak akan melakukannya. Itu terjemah yang paling tepat agar kalian bisa paham, bisa dimengerti ya. Dari sini kita ini ketika mau mengatakan kepada orang lain jangan mengkonsumsi misalnya, maka kita juga harus sama, tidak boleh mengkonsumsi hal itu. Paham ya? Wa mithlul muallimi al-mursyidi minal mustarsyidina mithlun naqsi minat tini wa dhilli minal udi fa kaifa yantaqishu tinu bima la naqsha fihi wa ma tastawa dhillu awil udu a'waj walidhalika qila fil ma'na la tanha an khalqin wa ta'ti mithlahu ar alayka idza fa'alta 'azim. Mantap. Perumpamaan seorang guru dari muridnya, seorang muallim yang memberikan petunjuk kepada muridnya, itu perumpamaannya seperti apa? Seperti ukiran dari endun. Ngerti endun?
Endut bahasa Jawa endut. Lek pakai bahasa Indonesia apa? Endut itu loh. Ada air, kemudian tanah itu kena air, akhirnya becek. Yang melekat itu apa? Lumpur. Kapal lumpur, Sofia. Yes. Perumpamannya seperti ukirannya lumpur. Dan perumpamaannya sama dengan bayangan dari kayu. Yes. Maksudnya gimana? Fa kaifa yantaqisu tinu bima la naqsha fihi? Bisakah lumpur itu, ya nah? Bisakah lumpur itu terukir dengan sesuatu yang tidak ada ukirannya? Bisa nggak kamu mengukir lumpur? Bisa. Sementara lumpur itu tidak ada ukirannya. Nggak bisa. Bisakah wa matastawadhillu wal a'waj? Kapan bayangan dengan kayu itu ketika bayangannya kayu, ya, ketika kayu ini punya bayangan. Ketika kayu dengan bayangan yang ini sudah rata, bisakah ada bayangan? Bisakah ada kebengkokan? Tidak bisa. Karena sudah antara kayu dengan bayangannya berada dalam level yang sama. Ada yang bengkok? Tidak ada. Kalau bayangan itu lebih panjang daripada kayunya, berarti kondisi tadi sedang sama apa tidak? Tidak. Paham? Gambarannya muallim itu seperti itu kepada santrinya. Berarti kalau guru itu akan sama persis dengan santri, akan sama persis dengan guru seperti itu. Paham ya? Paham. Yes. Oleh karena itu ada sebuah pepatah yang artinya adalah la tanha an khalqin wa ta'ti mithlahu. Janganlah kamu melarang makhluk wa ta'ti mithlahu, sementara kamu sendiri melakukan hal yang sama. Kamu melarang yang namanya perzinahan, Sofi. Ya tahu, misalnya, tetapi kamu sendiri ini berzina. Ar alaika idza fa'alta azim. Maka apa yang terjadi? Ara alaika idza fa'alta azimu. Ini kurang tepat kalau dibaca ara alaika. Arin alaika idza fa'alta azimu. Sesuatu yang akan mencela pada dirimu. Bukan ara ya. Arin alaika idza fa'alta azimu. Jika kamu melaksanakannya, azimu itu besar. Jangan sampai Rahmat kamu mencegah sesuatu kepada orang lain, tapi kamu sendiri melakukan hal yang sama. Maka apa? Perkara yang mencela kepada kamu, jika kamu berani melakukan hal itu, akan besar. Besar sekali. Kamu ngomong tidak boleh, malah kamu melanggar sendiri. Nah, begitu maksudnya. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian semua memerintah manusia dengan berbuat baik, dan kamu sendiri lupa pada diri kalian? Kamu perintah kebaikan pada orang lain, lah kamu sendiri lupa dengan dirimu. Kan repot ini. Kamu perintah temanmu sholat, kamu tidak sholat. Ya kan begitu. Walidzalika kana wizrul alimi fi ma'asihi akbar min wizril jahil idh yazillu bi zillatihi alamun kathirun wa yaqtaduna bihi. Katanya Imam Al-Ghazali, oleh karena itulah dosanya orang yang alim, orang yang tahu ilmunya imam. Ilmu apa? Larangan pacaran. Saya tanya imam, karena imam ini kalau dicontohkan bab pacaran lebih gampang. Imam, pacaran hukumnya gimana? Haram.
Mana imam ini melarang orang lain jangan pacaran, haram. Imam pacaran. Berarti imam ini kan alim dalam bab larangan pacaran. Dosanya orang yang alim dalam maksiatnya itu lebih besar daripada dosanya orang yang jahil, orang yang bodoh sekalian. Tapi bodoh yang bagaimana? Bodoh ini ada klasifikasinya. Ada bodoh yang karena betul-betul bodoh atau karena bodoh dia teledor. Bodoh yang teledor ini juga berbahaya. Contoh bodoh yang teledor, kamu hidup di mana? Saya hidup di satu pulau yang jauh dari ulama. Jauh? Ya, ini alim. Ini jahil yang termasuk dapat uzur. Karena memang kanan kirinya enggak ada yang tahu. Ada lagi namanya Rahmat. Kamu kok nggak tahu bab ini? Mat, bodoh. Di kanan kirimu ada kiai, ada. Terus saya nggak ngaji. Wah, yang bodoh kayak gini berbahaya, Pak. Karena bukan keadaannya, dia sendiri yang tidak mau ngaji. Kanan kirinya ada ulama, kan begitu. Kenapa kok dosanya orang alim itu dahsyat? Karena dengan terpelesetnya orang alim, ya kan? Maka alam dunia yang besar ini juga akan terpeleset. Seperti itu. Paham? Oh, bukan alam ini ya, alim juga. Idh yazillu bizillatihi alimun kathirun. Mohon maaf. Idh yazillu bizillatihi, karena dengan terpelesetnya satu orang alim yang terpeleset, maka bagaimana? Yazillu alimun kathirun, maka orang alim yang lain juga terpeleset. Ada sosok orang alim terpeleset melaksanakan kemaksiatan. Satu, efeknya ini berbahaya. Alim-alim yang lain nanti bisa terpeleset juga, tergelincir. Wa yuqtatu nabihi, sementara mereka ini mengikuti pada sosok alim tadi, kan begitu. Paham ya? Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang ia memberikan contoh, ya kan? Contoh yang jelek, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jeleknya dan juga dosanya orang yang mengamalkan dengan kejelekan itu. Rahmat pacaran. Hukumnya gimana, Mak? Haram. Rahmat pacaran haram, sudah dapat dosa satu. Malah menyuruh temannya, pacaran bro. Maka dosanya orang yang kamu suruh itu, Mak, kamu kan ngasih contoh kepada dia, dosanya dia juga nyampe kepada kamu. Berarti kamu dapat dua. Kalau kamu sebarkan di Facebook, berapa orang yang pacaran gara-gara tulisan kamu, maka dosa orang semuanya itu akan juga dipikul sama kamu. Wah, berbahayanya itu kok. Seperti itu. Mantap kan? Kamu bilang, yuk pacaran yuk. Seret. Dibaca oleh teman kamu 5.000. Mereka pacaran gara-gara tulisan kamu, karena kamu orangnya ganteng. Kamu dosa satu, karena kamu juga berbuat pacaran. Dosanya orang 5.000 juga dibebankan kamu. Ini kalau yang 5.000 itu kemudian tidak share lagi. Kalau di-share lagi masing-masing orang 100, berapa juta dosanya nanti, Pak? Nah, berbahaya itu kan? Yes. Walidzalika qala Ali radhiyallahu an qasama dhahri rajulani alimun mutahattikun wa jahilun mutanassikun. Oleh karena itulah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, qasara, mematahkan, dhahri, pada punggungku. Siapa yang mematahkan punggungnya Sayyidina Ali itu? Rajulani, ada dua laki-laki yang mematahkan punggungnya Sayyidina Ali. Siapa itu? Alimun mutahattikun, orang yang alim tapi berbuat kerusakan. Ini paling berbahaya. Dua, wajahilun mutanasikun, orang bodoh beribadah. Itu juga tidak baik. Nah,
Coba Mat, kan pentingnya ngaji. Kamu Mat tidak tahu caranya sholat yang benar versi ilmu agama Islam, kamu sholat, kamu ini juga bukan orang hebat, bukan orang baik, bahkan orang yang mematahkan punggungnya Sayyidina Ali. Sofi alim tapi jahat, ini juga yang tidak baik. Yang paling baik itu alim yang beribadah, itu yang baik. Fal jahilu yadhurrun nasa bitanussuki. Fal jahilu yugharrun nasu bitanassuki. Mohon maaf. Orang yang bodoh itu kenapa? Kok malah termasuk orang yang tidak baik? Kok malah termasuk orang yang mematahkan punggungnya Sayyidina Ali? Fal jahilu yugharrun nasu bitanassuki. Orang yang bodoh ini, ya toh, gara-gara dia beribadah, justru manusia yang lain itu tertipu dengan ibadahnya. Orang yang bodoh itu kira-kira ibadahnya benar apa enggak? Tidak benar. Wong dia tidak punya ilmu. Berarti manusia yang lain akan terbujuk dan tertipu dengan ibadahnya orang bodoh. Karena tidak layak dijadikan contoh. Makanya kenapa santri itu harus selalu ngaji meskipun sudah punya anak, biar tidak bodoh. Begitu. Rizki jelas, tapi kalau urusan ilmu dicari. Begitu. Jangan takut kekurangan rizki. Gitu. Karena rizki sudah ada jatahnya. Kalau ilmu ya bita'allum, ngaji kan begitu. Wal alimu yadhurruhum bitahattukihi. Kalau orang yang alim itu juga akan membujuk, menipu manusia dengan kerusakannya. Manusia itu akhirnya tertipu gini. Kalau yang orang bodoh, dia itu bodoh ya, terus tapi orangnya semangat ibadah. Sudahlah, ibadah niru dia, seakan-akan benar, padahal juga salah, karena tidak ada dasar ilmu. Kalau orang alim, dia itu orangnya alim, tapi kok melaksanakan kejahatan, terus ya berarti boleh ikut orang alim itu. Nah, juga menyesatkan kan, karena menipu. Meskipun kamu alim, tapi kalau jahat tetap tidak direstui dalam agama Islam, gara-gara kejahatan atau pengerusakan yang ia lakukan. Wallahu a'lam, Allah Ta'ala lebih tahu dengan hal ini. Al-babus sadis, wallahu a'lam bis-shawab.